Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apoteosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Dan wanita yang terobsesi dengan novel, saat ini dia sedang berbaring di kursi berlangan. Kaki rampingnya bertumpu pada bangku kecil dan dia membaca buku sutra di tangannya dengan senang hati. Dengan kekuatan jiwa seorang pejuang di alam Laudewa, selama dia melepaskan akal sehatnya, dia dapat langsung mengingat ratusan ribu kata di buku sutra ini di benaknya dalam sekejap mata. Namun jika sudah begini, kesenangan membaca akan hilang. Jadi dia masih membaca kata demi kata, dan hanya dengan cara inilah dia bisa terlibat dengan karakter dalam novel, dan peduli dengan nasib mereka. Tepat ketika wanita itu sedang berkonsentrasi membaca, sekelompok besar titik cahaya kuning yang indah datang ke arahnya dengan cepat. Dalam sekejap mata, titik cahaya yang indah itu diserap oleh wanita itu. Hah? Wanita berbaju ungu itu merutkan kening dan ada bekas ketidaksenangan di wajahnya yang lebih putih dari salju. Karena sekarang adalah bagian paling menarik dari cerita ini dan sungguh tidak menyenangkan diganggu oleh orang lain. Siapa yang berani membunuh bawahan saya? Wanita berbaju ungu dan hati-hati melipat halaman buku sutra di tangannya, menutup halaman itu dan meletakkannya di ruang Sumeru miliknya. Kemudian, dia berdiri dengan tenang, menginjak serangkaian jejak kaki kecil di salju yang turun, bergerak perlahan dan ringan, dan meninggalkan rumahnya. Pada saat ini, Loseng bergerak cepat di sekitar tepi kota utama, karena jika tebakannya benar, tuan kota itu memiliki lebih dari satu bawahan. Faktanya, penguasa kota mengirimkan total 8 orang untuk membantunya mengumpulkan poin fantasi di 8 pintu keluar di luar kota utama. Dan ke-8 orang ini semuanya adalah pelayan pribadi penguasa kota di dunia luar. Kali ini mereka datang ke medan perang impian. Secara alami, mereka melayani penguasa kota ini dan menyerahkan semua poin impian yang mereka kumpulkan. Adapun lokasi di mana 8 orang ini berada, secara bercanda disebut rumah jagal oleh para pejuang di kota utama. Dengan kecepatan Loseng, dia tiba di sisi lain kota utama hanya dengan setengah cangkir teh. Kemudian dia melihat seorang prajurit manusia jangkung, memegang sepasang palu emas, berdiri di gerbang kota. Prajurit manusia ini sekuat lembu dan memiliki suara yang sangat keras. Dia berteriak dan keras. Berdirilah untuk saya. Saat saya memukul Anda tidak akan merasakan sakit. Segera setelah Anda menutup mata, Anda akan kembali ke kota dan bangkit kembali. Di depan prajurit manusia ini tentu saja ada deretan prajurit yang berdiri, berencana untuk memberikan setengah dari poin impian mereka kepadanya. Melihat prajurit manusia yang tinggi ini, mata Loseng bersinar dan ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Dia baru saja mengeluarkan sedikit energi kekacauan di tubuhnya, dan kemudian angin di sekitarnya melaju sedikit. Dan dia terbang menuju prajurit manusia dengan kecepatan yang sangat cepat. Tepat ketika prajurit manusia jangkung mengayunkan palu godamnya dan hendak membunuh orang-orang di depannya, tiba-tiba dia merasakan kekuatan datang dari kejauhan. Mata banteng itu tiba-tiba menatap seseorang yang tersenyum. Hei, seseorang berani mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah bagi saya. Bagus sekali. Prajurit manusia jangkung ini bernama Niu Jin. Dia pada dasarnya agresif. Saat memasuki medan perang impian kali ini, dia awalnya ingin mengambil kesempatan untuk membunuh. Sayangnya, mereka gagal mendapatkan apa yang mereka inginkan pada akhirnya. Mereka harus membantu tuan muda sepenuhnya dan mengumpulkan poin impian. Tapi Niu Jin tidak tertarik menyembelih domba yang tidak akan melawan seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, yang penting adalah perintah tuan muda. Jadi dia hanya bisa tinggal di sini dan bertindak sebagai algojo tuan mudanya. Kemudian membantunya mengumpulkan poin impian. Pada saat ini, Niu Jin melihat sosok tubuh terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi dari kejauhan. Dan dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Saat medan perang impian baru saja dibuka, seseorang berani menantang Niu Jin.
Namun setelah para prajurit itu dibunuh beberapa kali olehnya, mereka segera berperilaku baik. Ada beberapa orang di antara mereka yang lebih kuat dari diri mereka sendiri, tetapi orang-orang itu juga berubah menjadi domba setelah diberi pelajaran oleh tuan muda mereka. Menghadapi sekelompok domba yang jinak, Niu Jin merasa perjalanan ke medan perang impian ini sangat membosankan, sehingga dia merasa lemah bahkan saat dia sedang bekerja. Tapi sekarang, tentu saja Niu Jin senang melihat seseorang membuat masalah untuknya. Niu Jin membenturkan kedua palu godam di tangannya, sehingga riak nyata menyebar dari palu godam, dan suara itu masuk ke telinga prajurit itu, dan dia merasakan jiwanya bergetar. Melihat penampilan Niu Jin yang tak kena takut, Lo Seng juga tersenyum. Dia takut Niu Jin ini akan melarikan diri ke kota utama, dan dia juga takut orang ini akan menghancurkan pil emas seperti prajurit berkemeja biru. Bunuh orang ini secepat mungkin. Setelah Lo Seng membuat rencana dalam pikirannya, dia tidak ragu-ragu ketika dia masih berjarak 10 kaki dari Niu Jin. Kemudian dia mengambil langkah melintasi ruang dan berencana untuk mendekati Niu Jin. Kemudian membunuhnya dengan pukulan punggung orang ini. Namun begitu Lo Seng menembus ruang ini, dia mendengar Niu Jin mendengus. Tetapi tiba-tiba dia mengayunkan sepasang palu emas. Tetapi palu itu menghantam kehampaan. War! Ada ledakan keras setelah tabrakan ini, dan sosok Lo Seng di kehampaan terhuyung mundur, menatap pria di depannya dengan heran. Namun wajah Niu Jin juga penuh kejutan, karena bepergian melalui ruang dalam jarak pendek hanyalah metode dasar dalam menggunakan hukum ruang angkasa. Dengan pemahaman Lo Seng saat ini tentang hukum ruang, dia dapat menyembunyikan dirinya dengan sempurna. Setidaknya sulit bagi pihak lain untuk menangkap jalur yang dia lalui. Tapi ketika palu ganda Niu Jin menghantamnya dengan keras, dia tidak hanya bisa melihat secara akurat metodenya sendiri, tapi kedua palu ini benar-benar bisa mengenai Lo Seng di kehampaan. Setelah Lo Seng diserang oleh Niu Jin dan kekuatan yang terkandung dalam palu ganda cukup besar, itu juga membuat darah Lo Seng mendidih. Saat ini, Niu Jin bahkan lebih terkejut dari Lo Seng, karena meskipun palunya benar-benar mengenai Lo Seng, dengan kekuatannya saja, satu palu sudah cukup untuk menghancurkan gunung setinggi 10.000 kaki ke tanah. Bahkan jika lawannya adalah seorang pejuang di alam laut dewa, tidak mungkin dia bisa selamat dari pukulan palunya, dan bisa menghancurkannya menjadi daging cincang. Tapi setelah dia memukulnya dengan palu ini, dia hanya melihat Lo Seng terhuyung keluar dari kehampaan. Napasnya tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan, dan dia bahkan tidak terluka. Apa-apaan orang ini? Pada saat ini, Niu Jin merasakan hal yang sama dengan prajurit kemeja biru itu. Sepertinya yang dilihat bukanlah prajurit manusia, melainkan monster. Monster yang mampu menahan kekuatan kedua palunya sendiri tanpa terluka. Bahkan Tuan Muda tidak bisa menahan serangan dari depan. Namun kepribadiannya benar-benar berbeda dari prajurit berkemeja biru. Melihat Lo Seng seperti ini, dia tidak berniat mundur dan itu membangkitkan semangat juangnya yang luar biasa. Karena lawan seperti ini bisa ditemui, tetapi tidak bisa dicari, dan tidak akan mati di medan perang mimpi. Kesempatan ini terlalu berharga, jadi bagaimana dia bisa membiarkan Lo Seng pergi? Meskipun hasilnya belum ditentukan, tapi dia hanya menginginkan pertarungan yang bahagia. Adapun sejumlah besar poin impian yang terkumpul di tubuhnya untuk Tuan Muda, masalah ini telah lama terlupakan di benaknya. Hei, tubuh Anda sungguh membuat iri, tapi saya tidak percaya saya tidak bisa menghancurkan Anda. Ayo, jangan lari. Setelah Niu Jin selesai berbicara, dia bertabrakan dengan dua palu emas beberapa kali lagi. Riak menyebar di udara dan kakinya yang tebal dan kuat bergegas menuju Lo Seng. Dengan langkah misterius, sepasang palu emas membuka dan menutup di tangan orang ini, dan terayun keluar, membentuk ribuan bayangan palu. Teknik palu ini juga sangat misterius, belum lagi sulit bagi prajurit biasa untuk melihat melalui bayangan palu ini. Bahkan Lo Seng tidak dapat melihat kekurangannya dalam sekejap.
Sekarang, dia seperti banteng gila, bergegas menuju Loseng dengan kekuatan besar, hanya untuk menghancurkan semua yang ada di depannya menjadi debu. Sehingga pergerakan sebesar itu juga menarik banyak pejuang untuk berhenti dan menonton. Meski harus menahan suara palu ganda Niu Jin, mereka tetap tidak mau melewatkan duel seru ini. Orang itu benar-benar tidak melarikan diri. Dia tidak takut, kan? Niu Jin akan menghancurkan orang ini menjadi bubuk. Niu Jin kehilangan kesabarannya terhadap penguasa kota sebelumnya dan menghancurkan palu di tembok kota. Saya dengar tembok kota utama diguncang olehnya. Meskipun mengguncang kota utama adalah hal yang berlebihan, tapi semua kota utama di medan perang impian ini dibangun oleh surga. Dan itu adalah aturannya. Faktanya, mereka tidak dapat digoyahkan sama sekali, jadi tidak mungkin untuk melepaskan sepotong pun dari tembok kota. Tapi itu cukup untuk menunjukkan bahwa semua orang sangat terkesan dengan sepasang palu emas Niu Jin. Dan kekuatannya yang menakutkan. Menghadapi pria pemberani seperti itu, Loseng tampak tenang dan berdiri tak bergerak. Tetapi kekuatannya mengalir deras ke lengannya dan matanya tertuju pada Niu Jin di bawah bayang-bayang ribuan palu emas. Meski bayangan palu emas di depan Loseng ini juga merupakan teknik palu misterius yang telah terakumulasi selama ribuan tahun, dan jumlah bayangan palu emas ini sangat banyak, sehingga sulit bagi orang untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tapi Loseng bahkan tidak berpikir untuk memecahkannya. Dia masih berencana menggunakan kekerasan untuk bertarung, yang juga merupakan metode tercepat. Tapi Niu Jin sudah sangat kuat. Berapa banyak prajurit dengan level yang sama yang bisa menahannya dengan kekuatan kasarnya? Bahkan prajurit yang lebih kuat dari Niu Jin, seperti tuan muda yang dilayani Niu Jin, yaitu penguasa kota utama, tidak dapat menggunakan kekerasan untuk bertarung dengannya, karena itu sangat merugikan. Tapi Loseng tidak akan menderita kerugian apapun. Dengan tubuh senjata dewa yang dikombinasikan dengan kekuatan sisik naga, sebelum lagi prajurit dengan level yang sama, bahkan prajurit dengan alam yang lebih tinggi dari Loseng tidak dapat melawannya. Jadi Loseng tidak hanya mundur setengah langkah, tapi malah menghadapi Niu Jin. Jika Anda punya nyali, saya akan memberi Anda kematian yang bahagia. Menemukan bahwa Loseng tidak hanya tidak berlari tetapi langsung menuju ke arahnya, Niu Jin juga mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam pukulannya. Pada saat yang sama, gelombang besar mulai muncul di sisi laut dewa, dan basis budidaya menyebar, seperti kekuatan dewa, dan semua bayangan palu emas turun ke arah Loseng. Pada saat ini, Loseng juga membuka kekuatan 10.000 sisik naga, dan kekuatan dalam tubuh seperti air pasang dan berkerumun. Meskipun bayangan palu menyilaukan mata seperti bunga, sehingga sulit untuk membedakan keasliannya. Loseng tidak memiliki niat untuk bertahan, tapi melawan pukulan palu ini dengan tangan kosong. Segera sosok Loseng tiba-tiba berakselerasi 3 poin, dan berubah menjadi tinju dengan satu tangan. Namun, meskipun ini terlihat sangat biasa, tapi mengandung kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang dibayangkan siapapun. Sehingga dalam pandangan Niu Jin, gaya bertarung Loseng agak putus asa. Jadi sambil tertawa terbahak-bahak, ia meraihnya dengan tangan kanannya. Namun, separuh bayangan palu emas di langit hilang. Ternyata demi keselamatan, ia memblokir palu godam emas di dadanya untuk menahan serangan Loseng. Setelah memukul Loseng 2 kali sebelumnya, dia tahu pasti ada sesuatu yang luar biasa pada Loseng. Pukulan di depannya terlihat sangat sederhana, tetapi dia takut ada penipuan di dalamnya. Dan dia tidak ingin mati bersama Loseng. Karena jika mereka mati bersama, setengah dari titik mimpi di tubuhnya dan Loseng akan tetap ada di sini. Jika mereka direnggut oleh beberapa pejuang baik lainnya, dia akan dimarahi oleh tuan mudanya. Jadi meskipun Niu Jin tampak ceroboh di luar, tetapi pikirannya sebenarnya sangat teliti. Dia mengambil kembali palu godam emas, dan palu godam emas lainnya masih berubah menjadi bayangan palu yang tak terhitung jumlahnya, dan menghancurkannya langsung dari penutup roh surgawi Loseng, untuk menghancurkan kepala orang ini hingga berkeping-keping. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam sekejap Niu Jin membuat penilaian yang paling tepat.
Tapi tidak peduli seberapa benar penilaiannya, tidak ada gunanya di bawah tekanan kekuatan absolut. Ketika pukulan Loseng mengenai palu emas pertahanan Nui-jin, tiba-tiba Niu-jin segera mengerti kekuatan pukulan Loseng tidak kuat. Seluruh auranya telah sepenuhnya ditutupi oleh Niu-jin. Namun saat pukulan Loseng menyentuh palu emas, Niu-jin merasakan gelombang energi dari palunya. Saat kekuatan ini mengenai palu emas dan palu emas itu terbalik dan mengenai dada Niu-jin, sehingga terdengar suara retak. Dan palu emas bundar itu sebenarnya retak langsung dari tengah oleh Loseng. Dan pukulan Loseng masih belum berhenti, dan dia menembus palu emas tepat di sepanjang celah dan mengenai dada Niu-jin. War! Saat tinju Loseng mengenai dada Niu-jin, terdengar suara keras lainnya. Mendengar suara ini, mata Loseng sedikit berkedip, tapi dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Orang ini sebenarnya memiliki harta untuk membela diri. Dan harta karun pertahanan yang dapat menahan kekuatan 10.000 sisik naga, setidaknya merupakan artefak kelas 1. Tetapi, bahkan jika harta karun itu melindungi dadanya, orang ini takut dia akan terluka parah hanya dapat mengurangi kerusakan yang dideritanya, dan tidak mungkin untuk melawan sepenuhnya. Kecuali harta pertahanan di dada orang ini adalah artefak tertinggi, dan yang dikhawatirkan Loseng adalah orang ini juga memiliki pil emas. Jika dia menghancurkan pil emas saat ini, dia takut dia akan sia-sia. Di bawah kelembapan yang sangat besar, Niu-jin juga terbang mundur. Dia tahu bahwa dia terluka parah, dan kekuatan mengerikan masih tersisa di organ dalam dan paru-parunya, dan bahkan mengguncang dunia di dalam tubuhnya. Saat ini, yang dipikirkan Niu-jin bukanlah menyelamatkan nyawanya, tetapi menyelamatkan poin impian Tuan Muda. Jika bayangannya hilang, dia bisa dibangkitkan. Jika orang ini merampas poin impiannya, dia mungkin menghadapi hukuman berat dari Tuan Muda. Jadi pada saat terbang berbalik, sebuah pil emas tiba-tiba muncul di tangan Niu-jin. Tapi saat Niu-jin mengeluarkan pil emas itu sebelum dia bisa menghancurkannya, cibiran. Hei, terdengar dari telinganya. Loseng tiba-tiba mengira dia akan mengeluarkan pil emas dan dengan paksa mendekatinya. Niu-jin hanya ingin menghancurkan pil emas itu dengan tangannya. Tetapi sebelum dia bisa mengerahkan kekuatan apapun, cahaya biru keemasan menyala. Niu-jin tidak bisa lagi merasakan kehadiran tangan kanannya karena tangannya terpotong oleh pedang Li Feng milik Loseng dalam sekejap. Dan mereka memegang pil emas dan terbang tinggi. Namun gerakan Loseng sangat lincah. Dalam sekejap dia mengambil pil emas dari tangannya yang terputus. Dengan berguling, lututnya menempel di dada Niu-jin. Dan bila pedangnya sudah diarahkan ke Niu-jin, Tuan Muda tidak akan... Loseng tidak membiarkan orang ini menyelesaikan apa yang dia katakan. Jika dia berada di tempat lain, dia mungkin akan membiarkan orang ini mengatakan beberapa omong kosong lagi. Tapi kota utama ini penuh dan keanehan, dan dia takut poin mimpi yang akan diterimanya akan terbang menjauh. Jadi sebaiknya ia membunuh orang tersebut terlebih dahulu, agar poin mimpi tersebut tidak terbang untuk orang yang bukan dia bunuh. Faktanya, hingga saat ini Loseng tidak tahu mengapa titik mimpi secara otomatis terbang setelah prajurit berkemeja biru itu mati. Segera setelah Niu-jin meninggal, dia dibungkus dengan titik cahaya merah dan kembali ke kota untuk dibangkitkan. Pada saat yang sama, sekelompok besar titik mimpi meledak. Karena orang ini memiliki lebih banyak titik mimpi daripada prajurit berkemeja biru. Bintik-bintik cahaya kuning ini keluar dari tubuh Niu-jin dan terbang menuju tubuh Loseng. Melihat pemandangan ini, Loseng menghela nafas lega. Dia benar-benar berpikir bahwa seseorang dapat mempengaruhi aturan medan perang mimpi. Di tembok kota, banyak pejuang melihat pemandangan ini, dan sebagian besar mata mereka dipenuhi rasa iri dan kasihan. Yang membuat mereka iri adalah Loseng sebenarnya memiliki kekuatan seperti itu, tapi hanya dia tidak ketinggalan dalam konfrontasi langsung dengan Niu-jin. Dia juga mampu membunuh Niu-jin dengan satu pukulan, sehingga mendapatkan begitu banyak poin impian. Adapun alasan kasihannya sederhana, mereka tahu betul bagaimana nasib Loseng nantinya.
Penguasa kota sebelumnya ingin menguasai kota utama ini yang menyebabkan reaksi balik dari banyak prajurit, termasuk beberapa prajurit yang kuat. Beberapa contoh prajurit lebih kuat dari Niucin dan yang lainnya, dan beberapa orang telah membunuh Niucin dan beberapa lainnya. Tapi hasil akhirnya adalah disiksa dan dibunuh oleh penguasa kota berulang kali. Saat ini, para pejuang itu tidak hanya memiliki sedikit titik impian, tetapi sekarang sangat sulit bahkan untuk meninggalkan kota utama. Selama para pejuang meninggalkan kota, mereka akan menghadapi kejaran penguasa kota dan kecepatan penguasa kota. Tidak ada prajurit alam laut dewa yang dapat melarikan diri. Menurut mereka, akhir Loseng mungkin tidak jauh lebih baik. Niucin ini sudah mati. Tuan kota, saya khawatir dia akan segera datang. Orang ini belum pergi. Jika dia kabur sekarang, mungkin sudah terlambat. Orang ini seharusnya adalah seorang pejuang yang datang dari kota utama lain. Dia tidak mengetahui kekuatan penguasa kota. Tapi mereka tidak tahu adalah bahwa Loseng tidak berniat meninggalkan tempat ini. Karena tujuannya adalah penguasa kota. Karena beberapa anak buah penguasa kota sudah sangat gemuk. Bukankah jumlah poin fantasi yang dikumpulkan oleh penguasa kota sendiri merupakan angka astronomi? Memikirkan hal ini, bagaimana Loseng rela pergi? Karena penguasa kota begitu mendominasi menurut rumor yang beredar, dan dia membunuh 2 anak buahnya berturut-turut. Penguasa kota harus segera menemukannya. Sekarang Loseng masih berdiri di luar kota, tetapi matanya terfokus pada pil emas di tangannya. Pil emas ini mungkin adalah harta karun, dan kekuatan yang dikeluarkannya sangat menakutkan. Untungnya, pil emas ini hanya dapat dikonsumsi 1 kali. Namun meski begitu, jika Anda melepaskan pil emas ini saat merespon musuh, itu bisa memberikan efek ajaib meski Anda tidak menduganya. Namun, pil emas ini perlu dihancurkan terlebih dahulu sebelum bisa diaktifkan. Mungkinkah pil emas ini hanya bisa digunakan untuk bunuh diri? Saat dia melihat pil emas, Loseng tiba-tiba merasa pil emas itu menjadi panas, dan ada kekuatan besar yang akan mekar darinya. Jadi dia melemparkan pil emas itu jauh-jauh hampir seperti refleks yang terkondisi. Setelah pil emas terbang lebih dari 10 kaki di udara, petir berdarah pekat keluar dari pil emas. Melihat adegan ini, wajah Loseng sedikit jelek. Jika dia tidak bereaksi dengan cepat, dia mungkin terlibat. Pada saat ini, Loseng merasakan sedikit rasa dingin datang dari punggungnya. Ketika Loseng menoleh dan melihat, dia melihat sesosok berpakaian ungu berjalan perlahan ke arahnya. Dan ada potongan-potongan salju yang terbang di depan dan di belakang orang ini. Wanita itu mengenakan blus kasa ungu berasap, dengan pita putih gading berkibar perlahan di belakangnya. Dia tampak seperti peri dalam lukisan, melampaui dunia duniawi. Dia berjalan di tepi tembok kota dengan mengenakan sepasang sepatu bersulam bulan sabit. Setiap kali dia melangkah, 1 langkah kristal es dibangun dan di bawah kakinya. Dengan bantuan jari kakinya, dia melayang ke depan jaraknya, dan langkah kristal es tiba-tiba pecah, retak, sehingga setiap langkah ringan yang diambilnya disertai dengan suara kristal es yang pecah dan manis. Melihat wanita berbaju ungu, mata Loseng tenang, tetapi hatinya sangat waspada. Bahkan anggota tubuhnya terentang dengan tenang. Meskipun budidaya adalah standar untuk mengukur kekuatan seorang pejuang, namun di dunia atas standar ini menjadi sangat luas. Misalnya saja, seorang pejuang alam lautan dewa yang kuat mungkin jauh lebih kuat daripada seorang pejuang alam dewa yang rata-rata berbakat. Dan Loseng telah dengan mudah membunuh para prajurit dewa sebelumnya. Dan situasi ini tidak terbatas pada Loseng. Banyak prajurit inti di dunia ini dan para jenius dari ras besar juga dapat melakukannya. Ketika Loseng merasakan dinginnya wanita ini, dia juga menyadari bahwa orang ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia mungkin orang terkuat yang dia temui setelah memasuki medan perang impian.
Tuan kota ada di sini. Apakah wanita ini penguasa kota utama ini? Dia memiliki temperamen seperti itu. Hei, aneh sekali kalau orang-orang dari keluarga Qi memiliki temperamen seperti itu. Sekarang, banyak prajurit di tembok kota melihat penampilan wanita ini, dan mata mereka bersinar dengan cahaya yang berkilauan. Itu adalah ekspresi jantung mereka yang berdebar kencang saat melihat kecantikan yang sempurna. Bahkan di mata Lo Sheng, hal yang sama juga terjadi. Dari segi penampilan dan temperamen, Lo Sheng khawatir hanya Sun yang bisa menyaingi dia. Tapi temperamennya sangat berbeda dengan Sun, karena Sun memberi orang rasa kebangsawanan tertinggi. Dia tampak seperti dewi yang datang ke dunia, dimanapun dia berdiri. Dan gerakannya menunjukkan ketegasan dan niat membunuh. Di bawah pemimpinannya yang dingin, ada hati yang berapi-api. Namun wanita di depannya memberinya rasa ketenangan dan kedamaian kepada orang-orang, ibarat butiran salju yang berkejatuhan. Nafas dingin ini tidak hanya membuat orang tidak mau melawan, tapi juga membuat orang tenang. Tapi Lo Sheng merasa bahwa di bawah pencelupan ini ada niat membunuh yang samar-samar tersembunyi. Niat membunuh ini sangat arogan, seolah-olah dia yakin dengan kehidupan semua makhluk hidup. Dan semua makhluk hidup ini secara alami termasuk Lo Sheng. Saat ini, wanita berbaju ungu semakin dekat dengan Lo Sheng. Hawa dingin yang menenangkan semakin kusuk, dan kepingan salju yang berjatuhan dari sekelilingnya semakin besar. Sehingga semua prajurit di dalam dan di luar kota utama menutup mulut mereka. Dan mereka hanya bisa mendengar suara kepingan salju yang jatuh ke tanah. Meskipun suhu di medan perang mimpi ini tidaklah rendah, bagi manusia ini bisa disebut panas terik. Namun kepingan salju belum tentu meleleh, tetapi menumpuk dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan segera lapisan tipis terbentuk di tanah. Apakah Anda yang membunuh Jiafan? Wanita berpakaian ungu itu memandang Lo Sheng melalui salju yang turun, seperti temperamennya. Mata wanita ini sangat murni dan teliti. Siapa Jiafan? Lo Sheng tersenyum sedikit, menatap wanita itu dan kemudian berkata, maksud Anda prajurit berkemeja biru? Wanita berbaju ungu itu mengangguk. Iya. Jadi, Lo Sheng tidak menyangkalnya. Dia menunjuk ke tempat di mana pil emas itu meledak dan berkata, tapi dia harus dianggap bunuh diri. Setidaknya saya tidak mendapatkan poin mimpinya. Lagi pula, prajurit berkemeja biru itu bunuh diri dan poin mimpinya tidak dia serap, sehingga sejauh ini Lo Sheng tidak dapat memahaminya. Tentu saja saya menyerap poin-poin impian itu. Seharusnya itu adalah poin-poin impian saya, kata wanita berbaju ungu dengan tenang. Bagaimana Anda melakukannya? Lo Sheng sangat penasaran dengan masalah ini. Namun, wanita berbaju ungu tidak menjawab pertanyaan Lo Sheng, tetapi terus menatap Lo Sheng dengan matanya yang indah. Anda juga membunuh Niu Jin? Mendengar ini, Lo Sheng sedikit terdiam. Meskipun dia bisa mengajukan pertanyaan dalam satu kalimat, wanita itu harus menanyakannya 2 kali. Jadi Lo Sheng menyeringai dan hanya berkata, iya, memang saya yang membunuhnya. Tuan kota, apakah ini 2 bawaan Anda? Kata-kata Lo Sheng jelas provokatif. Meskipun dia menghargai lawan ini, dia tidak takut bertarung. Wanita berbaju ungu tidak menjawab kata-kata Lo Sheng. Dia sepertinya tidak peduli dengan apa yang dikatakan Lo Sheng, tetapi benar-benar tenggelam dalam pikirannya sendiri. Anda mengambil setengah dari poin impian Niu Jin, dan saya akan membunuh Anda 3 kali. Hanya dengan begitu, saya bisa mendapatkannya kembali. Setelah 3 kali, saya bisa membiarkan Anda meninggalkan kota utama. Mendengar kata-kata yang tidak bisa dimengerti ini lagi, Lo Sheng juga mengerti bahwa sepertinya mustahil untuk berharap bisa berkomunikasi dengan baik dengan wanita ini. Tapi ini tidak mempengaruhi tujuan Lo Sheng. Sekarang tampaknya wanita ini memang penguasa kota.
Membunuh penguasa kota dan mengambil poin impiannya adalah satu-satunya tujuan Lo Sheng. Segera, pedang Li Feng tiba-tiba keluar dari sarungnya, dan ada cahaya pedang samar di tubuh pedang biru. Lo Sheng menekan emosinya, dan pedang panjang di tangannya sudah diletakkan di dadanya. Jika Anda bisa mengalahkan saya, jangan katakan 3 kali. 30 kali juga bisa dilakukan. Mendengar itu, wanita berbaju ungu melirik pedang panjang Lo Sheng. Meskipun dia tidak tahu asal-usul pedang Li Feng, dia juga tahu bahwa pedang panjang ini luar biasa. Ada sedikit kejutan di matanya yang indah. Nama keluarga Anda adalah Luo. Siapa nama Anda? Wanita berbaju ungu itu tiba-tiba bertanya lagi. Luo Tianxing. Lo Sheng melaporkan namanya. Setelah mendengar nama Luo Sheng, wanita berpakaian ungu itu menunjukkan sedikit kekecewaan di wajahnya. Karena ada 10 juta prajurit di medan perang impian ini, tidak ada puluh juta prajurit bernama Luo. Tapi ada jutaan kemungkinan bahwa dia bisa bertemu pria itu secara kebetulan terlalu kecil. Kemudian dia dengan lembut mengembuskan udara dingin, memikirkan pria itu menggali beberapa lubang. Hatinya yang dingin terasa sedikit membara. Jika pria itu memasuki medan perang impian, dia pasti bukanlah orang yang tidak dikenal dia. Adapun pria bernama Luo di depannya, karena dia tidak mematuhi aturan yang dia tetapkan, dia secara alami akan dibunuh. Saya tidak dipanggil Tuan Kota, kata wanita berpakaian ungu itu. Jari-jarinya yang ramping seputih salju menyebar sedikit, dan kemudian cahaya berkilau melingkari jari-jarinya. Setelah cahayanya menghilang, 5 cincin muncul di jarinya. Model kelima cincin ini sudah tua dan tidak ada polanya, tetapi sama sekali tidak sesuai dengan temperamen wanita ini. Di antara 5 cincin ini ada kalung rantai tipis. Dia tiba-tiba mengulurkan jari-jarinya yang panjang, dan rantai tipis itu mulai bergoyang. Kali ini, Ji Luo Sui melanjutkan. Nama saya Ji Luo Sui. Ingat nama saya. Lalu pergilah ke neraka. Begitu dia selesai berbicara, kecepatan kepingan salju yang jatuh perlahan di sekitarnya tiba-tiba meningkat lebih dari 10 kali lipat. Jika tadi salju lebat turun dengan tenang di malam musim dingin, sekarang adalah badai salju di tengah musim dingin. Namun tidak hanya kepingan salju yang semakin besar, tetapi angin juga semakin kencang. Dalam badai salju yang sangat deras ini, sosok Ji Luo Sui tiba-tiba berkibar dan langsung menuju ke arah Lo Sheng. Meskipun wanita ini memang pendiam bagai peri, namun begitu dia bergerak, dia berpotensi berlari seperti sambaran petir, tak kalah dengan pria. Dan sosoknya tiba-tiba bertambah besar di pupil Lo Sheng. Hampir dalam sekejap mata, jarak antara Lo Sheng dan dia kurang dari 1 kaki. Segera dalam beberapa kaki, pedang panjang Lo Sheng tiba-tiba ditembakkan. Saat Lo Sheng menuangkan energi kekacauan ke dalam pedang Li Feng, kilat yang berkelok-kelok dan berputar-putar menyerbu ke arah wanita ini. Setelah kilat ini, ada bilah angin yang tajam. Di balik bilah angin, ada bayangan dewa hantu yang padat, yang masing-masing menggunakan gerakan tinju berbeda untuk menyerang Ji Luo Sui. Di tembok kota, semua prajurit menatap pemandangan di depan mereka. Banyak prajurit di kota utama telah melihat kekuatan Ji Luo Sui, sehingga mereka tidak berani melintasi tembok kota bahkan setengah inci pun. Karena mereka tahu bahwa hanya aturan kota utama yang dapat melindungi mereka. Mengapa menurut saya ini tidak adil? Tuan kota tiba-tiba menjadi baik hati. Dia baru saja membunuh anak ini 3 kali dan membiarkannya pergi. Karakter penguasa kota sangat aneh dan pemurung. Saya dengar itu adalah hubungannya dengan buku yang dia baca. Sepertinya dia mudah terpengaruh oleh cerita di buku. Terkadang lembut, terkadang kejam. Menurut saya, karakter seperti ini sangat menawan. Menawan? Hei, dia adalah kebanggaan keluarga Ji. Bisakah Anda membelinya? Pertempuran baru saja dimulai dan banyak pejuang memanfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi dengan suara pelan.
Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min-er sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.